Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada di Desa Rejo Agung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Saya punya aktivitas untuk mengisi materi, diundang sama teman DPRD Provinsi untuk mengisi materi tentang proses perizinan UMKM. Terus tonton video ini sampai selesai di Budiul Channel. Tentang izin usaha, ya, Badan POM, karena kalau kita sudah punya izin usaha, Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Ibu punya usaha, sudah punya Badan POM, punya izin, mau marketingnya seperti apa sudah nyaman, insya Allah. Terima kasih. Aplaus buat Pak Camat kita, mudah-mudahan sehat selalu, bisa mengawal desa ada di Kecamatan Batanghari. Berikut ini tentunya tidak yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan berkat kehadiran dari Bapak sekalian mendapatkan barokah, ada manfaatnya khususnya bagi UMKM yang ada di Desa Rejo Agung. Tak lupa kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan kaitannya dengan kedatangan kehadiran dari Bapak sekalian. Saat ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, Pak, karena selama ini terutama desa kami belum pernah namanya ada sosialisasi tentang yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Sebenarnya UMKM di Desa Rejo Agung ini banyak, Pak, dari pembuatan tahu, tempe, usaha tukang las ataupun usaha lain-lain banyak. Bahkan di Dusun 3, Pak, dari tahun kemarin kami termasuk punya program unggulan yaitu pembuatan dodol tape. Tapi kebetulan nggak bawa ini ya. Udina nggak bawa ya? Nggak bawa. Biasanya andalan kami itu, Pak, dan itu dodol tape, Pak. Dodol tape itu juga kemarin sudah dari Dinas Koperasi sudah pernah ada kunjungan dari provinsi juga pada waktu itu, tinggal pengembangannya. Nah, ini mumpung ada wakil kita baik yang dari kabupaten ataupun dari provinsi, kalaupun nanti ada keluhan yang sekiranya bisa untuk mengembangkan usaha dari Bapak Ibu sekalian selaku pengusaha UMKM yang ada di desa, nanti bisa dipertanyakan dan mohon dukungannya, Pak, untuk program-program agar bisa disalurkan di desa kami. Nah, tentunya kami selaku anggota DPRD bersama-sama dengan eksekutif telah membahas dan mengeluarkan Perda Nomor 3 yang tentunya berkaitan dengan usaha-usaha kecil menengah masyarakat. Nah, di sini dalam kegiatan hari ini kami DPRD Provinsi menghadirkan tentunya ada pertama tadi Bapak Budi Yul Hartono selaku Kepala Dinas UMKM Kabupaten Lampung Timur. Ini Pak Yul nanti silakan bisa nanti menjelaskan karena UMKM yang ada di Lampung Timur, perizinannya seperti apa, dan tentunya seperti yang kita pahami bahwasanya pemerintah Kabupaten Lampung Timur di periode yang baru ini Pak Dawam dan Pak Azwar telah menggratiskan izin ya Pak ya, menggratiskan izin UMKM dan tentunya juga pelayanan yang lebih cepat. Kalau misalnya dulu pelayanannya mungkin waktunya lebih panjang, lebih lama, ya ini lebih cepat dan tentunya lebih gratis. Nah, itu juga nanti Pak Yul juga silakan bisa juga menjelaskan ataupun memberi gambaran terkait dengan bantuan modal. Artinya ini bantuan ini bukan bantuan gratis ya. Ini Pak Bapak Ibu semuanya tentunya pemudahan permodalan untuk membantu UMKM. Bagaimana syarat-syaratnya dan bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku baik itu di perbankan maupun di industri di pemerintah itu sendiri. Ya, silakan nanti Pak Budi bisa menjelaskan kepada masyarakat supaya bisa teredukasi informasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mohon izin Pak Garinsa selaku anggota DPR Provinsi. Ya, saya hormati pasangan sama Batanghari. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, rekan saya, keluarga saya, Bapak Lamoki apa Asoki. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menjelang siang ini kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat hidup. Keluarga kita, saudara kita banyak yang meninggal karena Covid. Kita diberi nikmatan hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi Perda nomor berapa Mas? Nomor 3 tahun 2016. Dalam hal ini terkait dengan usaha mikro kecil menengah. Saya memperkenalkan diri, nama saya Budi Yunartono, dan sudah sampaikan. Saya Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja. Ada 2 kementerian di dinas saya. Hari ini saya fokus dengan koperasi dan UKM, usaha kecil menengah. Sebenarnya saya sudah fokus dengan acara ini untuk ada slide, cuma ada kesalahan teknis, tapi alhamdulillah saya bawa fotokopinya karena saya akan menyampaikan secara sistematis dan tidak bisa keluar dari jalur undang-undang maupun peraturan untuk ibu-ibu. Kalau saya nggak pakai seperti ini, ibu-ibu nanti bilang marah-marah aja bakal di situ, gitu kira-kira. Nah ini insya Allah saya benar-benar Bapak Ibu yang hadir di sini bisa maksimal hasilnya nanti yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk ibu sekalian, dan insya Allah nanti saya akan banyak memberikan informasi tentang berupa bagaimana dapat bantuan, dan kemudian informasi apa bantuan-bantuan wirausaha muda yang sekarang dalam proses. Hanya persyaratan-persyaratannya nggak terlalu berat, cuman kalaupun misalnya ada bisa dapat. Yang pertama saya informasikan kepada Bapak Ibu yang hadir, terutama para pelaku-pelaku usaha UMKM. Di mana-mana di masa pandemi ini yang perlu Bapak Ibu tahu, Pak Garinsa, sekarang koperasi dan UMKM ini naik rating, naik daun. Semua lembaga, semua organisasi apapun juga, dia lebih banyak mengedepankan, banyak memberikan bantuan-bantuan UMKM. Kenapa UMKM seperti itu, dan kemudian jadi banyak orang untuk membantu, termasuk lembaga pemerintahan seperti kayak Kejaksaan. Besok di tanggal 28 itu lebih fokus di hari ulang tahun Kejaksaan itu juga ke fokus ke UMKM. Kemarin saya juga bisa rapat dengan Ibu Kejaksaan bahwa UMKM sekarang lagi naik rating. Dan alhamdulillah saya di sini juga diberi percayaan sama Mas Garinsa untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua. Sekarang yang perlu fokus pada teman-teman sekalian, apa itu UMKM dulu? UMKM adalah usaha mikro kecil menengah. Kemudian ruang lingkup UMKM ini apa? Ruang lingkup UMKM ini ada 3, salah satunya yang sekarang yang lebih banyak fokus ke ekonomi kreatif. Yang 2-3-nya apa? Itu adalah agroindustri yang terkait dengan bahan mentah menjadi bahan baku terkait dengan pertanian, kemudian manufaktur dulu itu bahan mentah menjadi bahan baku. Nah, tapi sekarang pemerintah atau kita hadir yang sekarang ini saya yakin lebih banyak ke ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu apa? Ada banyak 14 sektor Pak Garinsa. Salah satunya makanan keripik yang sekarang ini dikemas, yang sekarang ini salah satunya juga yang ada contoh di depan ini, makanan minuman kering punya Mas Garinsa. Ini bagian dari ekonomi kreatif, salah satu di 14 sektor itu ada ini. Kemudian kue, kemudian keripik, kemudian seperti kayak tahu dan lain sebagainya. Ini, tapi juga saya memberikan informasi kepada teman-teman yang hadir di sini, Pak Camat, itu ada klasifikasinya juga.
kan ada pertanyaan, Pak, UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Pada saat bilang mikro itu kan kecil, artinya sangat kecil, bahkan lebih kecil. Saya ambil contoh ada kayak orang tukang pecel, orang dagang seperti itu mikro juga. Tapi ada satu hal yang perlu kita informasikan, bahwa di setiap pariwisata mungkin pernah dengar orang berbondong-bondong ingin jualan. Nah, ini masuk dalam klasifikasi ada yang namanya livelihood activities. UMKM Pak Gerinca ini dimasukkan dalam dia mengedepankan dagang pada saat untuk mencari nafkah saat itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada yang pintar buat pecel tapi ragu-ragu bingung jual apa enggak, kira-kira seperti itu. Nah, di saat event-event tertentu dia masuk dalam golongan livelihood activities. Itu yang namanya ada orang jual bakso, kemudian orang jual pecel, dan orang jual somai. Nah, itu tuntutannya mereka untuk mencari nafkah, dan biasanya itu kehidupannya ya seperti itu terus. Nah, tapi kalau masuk dibicara usaha kecil menengah dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan yang kita sampaikan ini, saya sampaikan ini, dia bagaimana akan lebih meningkat lagi, jadi akhirnya di usaha besar. UMKM ini punya siapa? UMKM ini milik perorangan. Usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha milik perorangan. Jadi bukan perusahaan yang rame-rame itu bukan. Tapi ini ibu misalnya, ibu pengusaha keripik. Nah, ini adalah salah satu usaha ibu, usaha mikro. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pak Gerinca, saya lebih banyak fokus ke undang-undang yang baru ini di Cipta Kerja. Di pasal 91 ini menyebutkan bahwa banyak dimudahkan untuk Bapak Ibu sekalian dalam UMKM. Salah satunya perizinan. Nanti saya akan coba informasikan bagaimana memudahkan izin. Izin ini nanti benar-benar gratis. Kalau ada yang minta duit, lapor lewat saya, nanti saya sampaikan Pak Bupati atau lewat Pak Camat. Pak, kenapa kok ada yang mintain dana seperti itu? Kenapa? Karena di dalam undang-undang dinyatakan bahwa dimudahkan dan tidak ada anggaran yang difokuskan untuk pemerintah daerah supaya menarik seperti itu. Ada beberapa poin di undang-undang lama di UMKM tahun 2020 memang ada fokus beberapa yang memang harus disampaikan anggarannya. Nah, untuk yang baru ini di tahun Cipta Karya 2021 di PP-nya ini benar-benar dimudahkan sekali. Nah, ini untuk Bapak Ibu ketahui semuanya, bahwa nanti setelah saya sampaikan seperti ini rame-rame bagaimana supaya berangkat untuk mendapatkan izin, kemudian bagaimana mendapatkan sertifikat bahwa usaha ibu bapak ini benar-benar legal, sah untuk melakukan peredaran kegiatan selanjutnya untuk supaya lebih naik kelas lagi. Nah, inilah usaha saya kepada Bapak Ibu dengan hadirnya seperti ini, insya Allah bisa maksimal. Ini legalitas UMKM, artinya sahnya usaha mikro kecil menengah. Definisi dan kriteria hukum sudah saya sampaikan tadi. Di sini saya lebih banyak fokus ke turunan dari Undang-Undang Cipta Karya Nomor 11 Tahun 2020, yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021. Ada banyak perbedaan, yaitu yang pertama, usaha mikro itu dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, jadi saya tugasnya hari ini bagaimana mensosialisasikan kepada Bapak Ibu lebih banyak ke mikro. Kalau usaha kecil nanti akan meningkat lagi dengan jumlah kriterianya terkait dengan berapa banyak uang yang harus kita lakukan untuk permodalan ataupun konsepnya. Kemudian usaha menengah. Nah, kalau misalnya mikro, usaha mikro itu kalau betul di undang-undang yang baru paling banyak itu 1 miliar modalnya, paling banyak. Ibu juga punya modal 50 juta nggak ada masalah, punya uang 30 juta tidak masalah. Undang-undang di tahun 2008 itu menyatakan bahwa kriteria salah satunya di usaha mikro adalah mempunyai uang paling banyak 50 juta.
dengan omset 300 juta dalam 1 tahun. 50 juta itu di luar dari tanah dan bangunan. Ini salah satunya. Makanya orang banyak usaha mikro. Nah, ini binaannya ada di saya, binaannya ada di kabupaten kota. Kemudian usaha kecil dibina, diberdayakan oleh pemerintah provinsi. Modal lebih dari 1 sampai 1,5 miliar. Kemudian mempekerjakan orang lebih dari 10 hingga 40 tenaga kerja. Kalau di usaha mikro, misalnya teman-teman atau saya yakin di sini ada bahwa Bapak Ibu yang sudah usaha mungkin buka PP atau lebih banyak terkenal PP, saya perhatiin di Lampung Timur itu. Ini biasanya tenaga kerjanya hanya cuma 2, 3, 4 orang, dan itu seperti itu. Tapi pada saat dia nanti usaha kecilnya udah mulai, usaha mikronya mulai meningkat, kemudian banyak yang beli, kemudian banyak yang disampaikan ke pedagang-pedagang, itu makin nambah, jadinya akhirnya dia jadi usaha kecil. Kemudian berskala nasional ini udah kelasnya pusat, ini usaha menengah. Bapak Ibu sekalian, legalitas usaha bagi usaha mikro ini yang ditunggu-tunggu, yang saya dipesan sama Pak Galinsa bahwa Pak Kadis ini bagaimana usaha teman-teman ini supaya benar-benar bisa dipahami oleh mereka, kemudian mereka melakukan itu. Usaha itu bagaimana supaya bisa lebih naik kelas lagi. Nah, ini yang saya sampaikan. Legalitas usaha bagi usaha mikro, yang pertama Bapak Ibu harus punya nomor induk berusaha, NIB. Nomor induk berusaha ini Bapak Ibu bisa lihat di Android Bapak Ibu sekalian, di Chrome pada saat ini contoh nanti hasilnya pada saat sudah jadi. Buka di Chrome kemudian bisa diklik OSS, kemudian keluar OSS, buka daftar BKPM, kemudian klik lagi, Bapak bisa buka, Bapak Ibu bisa buka lagi daftar umum, kemudian di situ Bapak Ibu bisa menuliskan nama, kemudian email, kemudian nick, kemudian alamat, kemudian nama usaha. Itu nanti bisa saya pandu nanti lah ya setelah kegiatan ini. Tapi kira-kira gambaran seperti itu. Pada saat masuk di NIB ini, Bapak Ibu sekalian, email juga jangan sampai salah. Jangan pinjam email temannya atau mungkin email barang, itu email ibu sendiri. Email ini dengan maksud supaya bisa tahu passwordnya, jangan sampai lupa juga. Karena ada beberapa, saya coba mendampingi beberapa teman-teman UMKM itu lupa passwordnya. Nah, ini juga masuk tapi jadi masalah juga. Nah, ini yang kemudian nomor NIK itu juga jangan sampai salah. 8 ngetiknya 9. Akhirnya diulang lagi bisa lama. Pada saat sudah diisi kemudian akan terus ada rentetannya keluar lagi, yang akhirnya nanti Bapak Ibu pada saat sudah mengisi semua akan keluar, akan bisa di print nomor induk berusaha. Seperti itu. Nomor induk berusaha ini nanti akan ada turunannya di langsung dapat 2 di izin usaha mikro kecil. Ini. Nah, ini Bapak Ibu nggak perlu sulit-sulit. Ada di Android Bapak Ibu semua. Kalau sampai nggak bisa, kalau sampai nggak ngerti, saya dan teman-teman saya, tim saya yang khusus di Dinas Koperasi dan UKM siap nemenin Bapak Ibu. Kalau misalnya kejauhan atau bingung, nanti saya coba kontak Pak Camat sama tim-timnya. Mungkin di kecamatan ada, tapi pasti siap tahu. Biasanya di kecamatan itu pasti ada yang ahli IT ya. Jadi kita minta tolong, saya coba bisa nanti kontak ke teman-teman yang ada di kecamatan. Nah, pada saat sudah ada 2 seperti ini, Bapak Ibu nggak ada masalah. Kemudian sertifikat produk pangan industri rumah tangga SPPIRT khusus bagi usaha mikro produk makanan sebagai izin edar. Nah, ini yang PIRT yang sering disebut-sebut, seperti saya ambil contoh sekarang ini Mas dari saya di bawah seperti ini.
Ini bawa seperti ini nggak ada PRT-nya. Ini hanya bisa dijual di Rejo Bangun sini. Rejo Agung. Tapi nggak bisa masuk di Indomaret, nggak bisa masuk di Alfamart, nggak bisa masuk di Chandra. Nah ini maksud saya, Pak Bupati mempunyai program yang luar biasa, segera didaftarkan, segera mendapatkan izin dengan gratis ini supaya Bapak Ibu cepat naik kelas. Bagaimana UMKM yang ada di Lampung Timur ini berbondong-bondong gratis, nggak pakai uang sama sekali. Kalaupun pakai uang mungkin Bapak Ibu sendiri yang transport untuk pergi sana sini. Karena kalau di rumahnya tahu-tahu dapat PRT nggak mungkin. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, kenapa? Saya juga bilang sama Mas Garinca, walaupun ini nggak dijual kata saya, tapi tetaplah harus ada PRT. Kenapa PRT penting? Ini kan ada tim kesehatan yang akan coba mengecek, mensurvei. Ini kopi Mas Garinca ini bersih nggak sih tempatnya? Bersih. Disurvei supaya kemudian halal nggak sih? Ini kan nanti ada yang masuk lab juga di laboratorium. Ini sebuah persoalan, gitu. Sekarang Mas Garinca masih senang aja, nggak ada masalah. Begitu saya informasiin, oke, ditarik lagi sama Mas Garinca, disimpan lagi tuh di mana sana aja buat izin dulu, gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang yang ada juga nggak usah ragu-ragu. Saya punya tanggung jawab besar di Lampung Timur ini memberikan informasi selaku staf ahli, staf Pak Bupati untuk memberikan informasi ini. Ya, jadi ini bagian dari tanggung jawab supaya Bapak Ibu. Kemudian dasar hukum legalitas atau legalisasi usaha dan usaha mikro. Yang pertama, peraturan Kementerian Koperasi dan UKM tahun nomor 2 tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil seperti yang saya sampaikan lewat NIB tadi. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2012 tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah. Pasal 5 bab 2 peraturan koperasi UKM nomor 2 tahun 2011, setelah pelaku usaha memperoleh NIB di OSS tadi secara bersamaan menerbitkan MK tadi, MK yang kedua, kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan legalitas usaha dan pengajuan izin koperasi, izin komersial dan operasional. Kalau sudah dapat itu, Bapak Ibu silakan bisa kemana-mana. Tapi juga nggak mudah. Nanti ada seleksinya juga dari pihak mungkin Chandra, mungkin Alfamart, mungkin Indomaret seperti itu. Kemudahan perizinan usaha dalam PP nomor 7 tahun 2001 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini karena saya nggak pakai slide agak lumayan masalah, tapi saya lewatkan aja. Tapi kemudahannya seperti itu. Kemudian saya masuk ke sertifikat produksi pangan industri. Ini saya ingin Bapak Ibu fokus. Apa itu PRT? Apa itu SPP PRT? Ini sebenarnya surat yang dikeluarkan oleh Pak Bupati melalui Dinas Kesehatan, kemudian PTSP atau perizinan. Kemudian berfungsi sebagai izin edar untuk produk panganan pelaku UMKM dapat mengedarkan produknya. Bapak Ibu yang sudah nanti punya izin itu silahkan bisa bebas. Pada saat orang mau beli, kalau orang cerdas pintar juga akan lihat. Kan banyak biasanya kemasannya bagus, tapi bawahnya nggak ada tulisannya PRT, nomor sini Dinas Kesehatan atau Kesehatan. Itu juga bukannya saya melarang beli atau apa, itu juga kekhawatiran Pak Bupati, kekhawatiran kita semua selaku pembina Bapak Ibu sekalian, menjaga, mengkhawatirkan kalau misalnya tidak halal, kalau misalnya bermasalah di seperti kayak disampaikan sama Mas MC tadi, bahwa di daerah sebelah sana tadi ada gula aja dimasalahkan dengan beberapa banyak orang. Kenapa? Ini tempatnya bermasalah enggak? Kemudian ini benar-benar bersih apa enggak? Yang akhirnya seperti itu, nggak ada izinnya itu. Nah, kalau sampai Bapak Ibu dipermasalahkan seperti itu, jadi persoalan makan waktu, kemudian jadi tidak enak, kemudian
rame, kemudian banyak tahu, waduh, UMKM usahanya Pak Tono misalnya jadi begini, akhirnya orang nggak jadi mau beli. Itu pentingnya cepat lapor ke, nanti saya kasih rentetan bagaimana prosesnya. Kemudian izin edar melekat pada jenis produk bukan badan usaha jika permohonan menghasilkan beberapa jenis produk dari satu sarana produksi yang sama. Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini dalam bentuk makanan ringan dulu, yaitu yang BPRT, belum BP POM. Kalau BP POM itu nanti jenis makanannya beda, yang basah-basah, seperti halnya kayak pempek, seperti halnya kayak minuman, somai, yang masuk dalam freezer. Yang masuk dalam freezer itu nanti kalau ada yang mau coba daftar ke BP POM juga tetap lapor ke saya akan connecting ke teman saya yang ada di provinsi, karena itu ada di provinsi. Saat ini masih, memang kalau yang di sana bayar, tapi saya dapat informasi kemarin di telepon diskon 50%, karena memang itu memang harus ada. Nah, kalau yang PRT ini ringan seperti kayak keripik dan sebagainya, dan tidak basah. Kayak minuman-minuman itu harus masuk ke BP POM, seperti kayak susu kedelai, minuman susu, ya seperti itulah. Kemudian dokumen persyaratan pengurusan SPP PRT. Nah ini Bapak Ibu sekalian, formulir pendaftaran pemohon disediakan oleh PTSP. Bapak Ibu yang ini diabaikan dulu. Sekarang ini sudah masuk persyaratannya, ada PKTP, kemudian NPWP, kemudian NIB dan NUK yang tadi saya sampaikan tadi lewat OSS, kemudian foto proses produksi, kemudian sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan dari Dinas Kesehatan, kemudian rekomendasi PRT dari Dinas Kesehatan, kemudian pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Ini kalau memang sudah benar-benar Bapak Ibu masuk ke wilayah PTSP, Dinas Perizinan. Nah, kalau misalnya belum, sekarang Bapak Ibu mau pengen benar bisa cepat berbodong-bodong ke puskesmas. Kenapa? Pak Garinsa ini, saya dan tim kesehatan, terutama Dinas Kesehatan, Kepala Dinas dan Kepala Dinas BTSP Perizinan, kita dapat membahas ini benar-benar fokus bagaimana memudahkan masyarakat Lampung Timur untuk mendapatkan ini. Nah, karena jarak jauhnya kabupaten dengan kecamatan-kecamatan, dilakukanlah di tingkat puskes. Di puskes ini juga akan ditunjuk orang yang ahli punya lisensi. Bagaimana kesehatannya produk-produk ibu itu. Nah itu nanti ada semua di setiap kecamatan, terutama di puskes. Pada saat di puskes, Bapak Ibu nanti akan diregistrasi. Kemudian setelah diregistrasi, kemudian nama, kemudian apa yang diminta mereka, terutama foto, kemudian diminta foto, terutama kaitannya dengan survei yang tempat itu tadi sebelumnya, bahwa ini loh Pak, ini produk saya, dibawa juga. Kemudian Bapak Ibu menyampaikan apa yang menjadi persoalan, kapan waktunya, nanti pihak kesehatan puskes yang akan datang hadir di produk tempat Bapak Ibu usaha ini. Saya ambil contoh, misalnya saya seorang pelaku usaha keripik, datang ke puskes. Bapak Ibu, saya seorang usaha, dengan membawa keripiknya, dengan masuk menunjukkan kalau saya ini usaha keripik. Saya ingin punya PRT, saya mohon untuk disurvei tempat saya mohon untuk dicek kebenaran saya bersihnya tidak. Karena Bapak Ibu juga akan siap-siap kalau seandainya nggak bersih, itu surat rekomendasi dari kesehatan itu juga nggak keluar. Dan jangan berharap juga Bapak Ibu nanti pasti dapat nih, namanya semua gratis clear. Enggak, makanya jaga kesehatan lingkungan yang ada di usaha Bapak Ibu sekalian. Contohnya kayak seperti gula yang sampai tadi. Saya sebenarnya agak sedikit lumayan dengan informasi itu, gula itu bukan karena masalah izinnya juga, agak sedikit kotor seperti itu tempat usahanya. Nah, teman-teman kesehatan itu juga cerita laporan saya, Pak Kadis, itu tuh tahu nggak? Begini.
Nah, maksud saya jangan ada yang begini-begini, tapi Pak Kadis lapor. Ceritanya luar biasa di kecamatan desa Rejo Agung, bagus-bagus, sehat-sehat semua. Apanya? Tingkat kesehatannya, bersihnya, kemudian mereka dapat rekom dari kita. Nah, seperti jangan sampai ada cerita yang wah nggak bisa Pak, nggak layak itu, kira-kira gitu. Nah, inilah saya hadir di Bapak Ibu semua atas undangan Pak Garinca supaya teman-teman juga bisa lebih fokus. Jangan juga pernah berharap pada saat merasa bersih kemudian dapat, tapi ada itu resiko-resiko. Bapak Ibu yang tahu persis itu kan teman-teman kesehatan. Nah, itu yang kita juga selalu mengingatkan pada teman-teman usaha mikro yang ada sekarang ini. Seperti halnya kayak gini, saya bilang sama Pak Camat, kapan ada acara undang saya? Cepet undang saya, kapan kumpul saya hadir. Gak usah bayar, gak usah kasih honor saya. Tapi kalau Mas Garinca beda lagi. Ya, artinya saya ini Mas Garinca mitra, bagaimana menguntungkan, bagaimana mempercepat, bagaimana membuat Mas Garinca sukses semuanya. Nah, sekarang ini saya masuk di wilayah Pak Camat. Pak Camat bukan bawahan saya, tapi ini bagian dari milik saya semua sama-sama. Bahwa Pak Camat punya masyarakat yang memang harus mendapatkan pengetahuan dari pihak saya, dari Koperasi UKM. Nah, seperti itu. Seperti yang saya terima kasih hadirin bisa memberikan informasi. Saya juga pengen targetnya bisa lebih cepat saja. Launching yang disampaikan kepada Pak Bupati di tanggal 7 hari ini 2021 bulan Juni kemarin itu ada 217 yang sudah masuk seperti ini, daftar kemudian mendapatkan sertifikat dan sudah disurvei, kemudian sudah dicek kebersihannya, kemudian dapat rekom dari Dinas Kesehatan. Nah, sekarang mendapatkan sertifikat. Setelah rekom itu sudah, kemudian datanglah Bapak Ibu ke PTSP, kantor PTSP. Di kantor PTSP inilah nanti tidak lama-lama, setengah hari, karena mereka notabene sudah dapat rekom dari kesehatan. Itu yang dimaksud Pak Bupati, gratis, tidak ada pakai biaya. Dan kalaupun misalnya di PTSP juga seperti itu, Pak lapor saya sudah dapat rekomendasi dari kesehatan, ini rekomnya, usahanya saya seperti ini, kemudian saya kesini minta sertifikat tanda PE. Gak lama ditunggu keluar. Dan ini sudah komitmen saya, Dinas Kesehatan dan PTSP. Saya siapa? Saya punya teman-teman semua. Pelaku-pelaku usaha dalam milik saya, dan saya yang tanggung jawab untuk memberikan informasi. Kemudian tenaga kesehatan lingkungan yang bersertifikat melaksanakan peninjauan lokasi produksi, tim survei, penyusunan berita acara survei sesuai kondisi di lapangan yang saya sampaikan tadi. Kemudian pelaku UMKM mengambil rekomendasi. Rekomendasi ini setelah disurvei, usaha Bapak Ibu semua setelah disurvei itu kan dapat rekom. Nah, rekomnya ini ada di Dinas Kesehatan yang diambil, kemudian Bapak Ibu bawa ke Dinas PTSP. Ada perbedaan, jadi jangan sampai di Dinas Kesehatan semua dapat, itu bukan. Ada yang udah dapat dari rekom kesehatan, kemudian Bapak Ibu ke Dinas PTSP. PTSP itu apa? Perizinan. Di situ dapat sertifikat. Ini informasi dari saya yang dengan masuk memudahkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertanyaan saya sulit nggak yang saya sampaikan bisa diterima nggak Bapak Ibu saya? Kayaknya saya lihat matanya ke depan saya semua, tapi nggak tahu difokus atau nggak. Pertanyaan saya bisa diterima nggak? Bisa. Kalau bisa itu biasanya ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan berarti itu yang saya tunggu. Ya Bapak Ibu sekalian, ini informasi dari saya. Alhamdulillah Pak Garinca, data yang masuk di koperasi dan UKM kantor saya untuk produk-produk makan itu 1.742. Jadi ibu-ibu ini udah, walaupun ada namanya juga terdaftar di nama kantor saya, tapi belum ada PRT-nya. Kemudian untuk pengrajin tapis itu ada 12 kelompok. Salah satunya di Batanghari ini Bu Atin, Pak Dalan.
Terus kemudian ada lagi di Batanghari, di Sekampung, di Sumbergede, seperti itulah ya, kira-kira itu ada 12 pengrajin. Kemudian untuk usaha bambu, pengrajin bambu, Manggarinsa ini ada 20 pengrajin. Kemudian untuk pengrajin kayu di Lampung Timur ini ada 15. Kalaupun Bapak Ibu belum merasa terdaftar di saya, bisa nanti komunikasi sama Pak Camat, kita cek kebenarannya udah masuk atau belum. Saya menunggu orang-orang ahli-ahli pengrajin juga, karena saya dan Pak Bupati sepakat bagaimana memberikan kemudahan pelayanan semua, kemudian bagaimana para pengrajin maupun produk-produk kita ini terkenal di Kabupaten Wayang maupun di seluruh Indonesia. Salah satu usaha Pak Bupati melalui launching itu yang kemarin. Mungkin itu yang saya sampaikan, kalaupun ada yang kurang nanti saya tambahkan di saat pertanyaan-pertanyaan. Dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.